Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahid Nurdiansah. Bapak di sini sebagai guru IPS dan mungkin untuk hari ini masih sebagai pembina OSIS. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tata krama dan tata tertib sekolah, yang mana materi ini harus disampaikan karena dalam MPLS ada materinya. Tata krama dan tata tertib sekolah itu penting karena di sekolah ada tata krama berbicara, ada tata krama berpakaian dan sebagainya. Dan tata tertib sekolah juga banyak ya tata tertib sekolahnya. Yang pertama Bapak akan membahas tentang tata krama. Tata krama ini adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia, ataupun bisa disebut kebiasaan ataupun sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Tata krama di sini ada dua suku kata. Yang pertama adalah tata, yang berarti adat, aturan, dan yang lainnya. Sedangkan krama berarti sopan, santun, kelakuan atau perbuatan. Selain itu ada sebutan untuk tata krama, yaitu etika, telah menjadi bagian dalam hidup kita. Secara garis besar, ada beberapa jenis tata krama yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Yang pertama adalah tata krama berbicara, kedua adalah tata krama pergaulan, dan ketiga adalah tata krama penampilan. Nah, yang pertama adalah tata krama berbicara, sopan santun. Dalam berbicara ada erat kaitannya dengan satu, siapa yang diajak bicara sama kita, yang pertama. Terus yang kedua, kalimat yang digunakan. Kalimat yang digunakan berarti bukan semena-mena kita berbicara dengan semua orang harus sama. Itu harus berbeda. Dengan orang tua bagaimana cara berbicaranya, dengan teman sepermainan harus bagaimana cara berbicaranya. Terus dengan teman di atas umur kita bagaimana cara berbicaranya. Terus di mana pembicaraan itu dilakukan. Di tempat kita berbicara itu di mana. Itu harus diperhatikan. Yang terakhir adalah tata cara berbicaranya. Tata caranya sopan, tata cara berbicaranya sopan, yang santun, dan sebagainya. Secara umum perlu diingat dalam berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap berikut. Satu, memotong pembicaraan orang lain. Terus yang kedua, memborong pembicaraan orang lain. Terus yang ketiga, membicarakan tanpa memandang orang yang diajak berbicara. Yang keempat, berbicara kepanjangan tanpa arah. Dan terakhir, acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman atau lawan bicara. Tuh. Terus kunci pokoknya, perlakuan orang sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kalau Anda ingin diperlakukan sopan sama teman pembicaraannya, kalian juga harus sopan sama lawan bicara. Terus setiap orang mempunyai perbedaan. Nah, di sini perbedaan. Tidak semua orang sama, walaupun kembar. Tetap dalam berbicara juga berbeda-beda tata cara berbicaranya. Itu untuk tata cara tata krama berbicara. Terus yang kedua adalah tata krama pergaulan.
di mana orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Contohnya dalam etika pergaulan. Nah, etika pergaulan ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapa yang dihadapi. Terus kedua, di mana pergaulan itu berlangsung. Dan ketiga, bagaimana cara bersikap. Itu tata krama pergaulan. Terus yang ketiga, tata krama penampilan. Tata krama penampilan ini juga lebih penting untuk siswa. Contoh untuk siswa dalam berpenampilan di sekolah. Jangan sampai siswa sebagai siswa bajunya dikeluarkan, harus rapi. Berarti bajunya harus di dalam. Contoh dimasukkan. Terus untuk yang laki-laki berarti contoh rambut itu harus rapi. Untuk perempuan berarti kerudungnya sama pakaiannya itu harus serasi. Itu tata krama penampilan seorang siswa. Nah, di sini tata krama etika penampilan ada beberapa yang perlu mendapat perhatian, antara lain kesadaran, rapi, pantas dan bersahaja. Kedua, cara berpakaian yang sesuai dengan waktu dan tempat. Kalau siswa, contoh siswa sebagai siswa, cara berpakaiannya ya harus sopan, rapi. Contoh, kalau olahraga ya harus pakai baju olahraga. Jangan olahraga pakai baju putih biru. Itu tidak pantas, berarti itu tidak sopan dan tidak rapi berarti. Nah, penerapan tata krama di berbagai lingkungan kehidupan. Penerapan tata krama di lingkungan rumah. Contohnya di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah tata krama kita berarti kita berhadapan dengan orang tua, dengan adik dan dengan kakak. Itu tata krama di dalam lingkungan rumah. Ada juga tata krama di lingkungan sekolah. Berarti tata krama seorang siswa berarti tata kramanya adalah dengan teman sekelas, dengan teman seangkatan, dengan kakak kelas, dengan guru, dengan staf TU dan keluarga besar sekolah. Yang terakhir, penerapan tata krama di lingkungan masyarakat. Nah, di sini di lingkungan masyarakat ini yang lebih banyak. Yang pertama, kalian akan menghadapi banyak masyarakat. Ada yang dewasa, ada yang tua, ada yang anak-anak. Nah, bagaimana tata krama di lingkungan masyarakat yang kalian lakukan di sana? Bagaimana caranya? Ya, kita jangan disamakan antara anak, antara orang dewasa, antara orang tua, itu jangan disamakan. Itu untuk tata krama. Pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hubungan antar manusia dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menghargai dan tenggang rasa. Terus kedua, manusia adalah makhluk sosial yang dalam mempertahankan kelangsungan hidup harus berhubungan dengan manusia lain. Nah, di sini berarti kalian hidup itu tidak hidup sendiri. Berarti kalian harus bergantung kepada orang lain. Yang terakhir, tata krama merupakan perwujudan manusia yang mempunyai martabat dan derajat yang tinggi. Itu sebagai materi tata krama. Terus materi tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah di sini di SMP 1 Tanjung Sari banyak tata tertib yang harus kalian ketahui sebagai siswa baru. Di sana ada berbagai macam
eh, tata tertib yang harus ditaati. Contoh sedikit tata tertib yang akan Bapak terangkan. Tata tertib di sini, semua siswa yang ada di SMP Tanjung Sari harus mentaati semua tata tertib sekolah tanpa terkecuali. Baik anak guru, anak pejabat dan sebagainya. Itu harus mentaati tata tertib sekolah. Contohnya berpakaian rapi, terus kedua tidak membuang sampah sembarangan, terus ketiga tidak membuat gaduh di kelas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tata tertib itu akan ada di sekolahan ini dan itu tertuang di buku panduan. Nah, itu ya tata tertibnya. Terus yang terakhir, nah, tata tertib sekolah yang harus ditaati ketika nanti kita tatap muka ataupun kita masuk di dalam kelas, yang paling utama itu siswa dilarang membawa HP. Siswa dilarang membawa HP. Haram hukumnya siswa membawa HP. Dan siswa dilarang membawa tik-ek. Itu haram hukumnya untuk siswa SMP 1 Tanjung Sari. Mungkin itu materi dari Bapak untuk tata krama dan tata tertib sekolah. Mudah-mudahan walaupun sedikit, walaupun sebentar, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang tata krama dan tata tertib sekolah. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan MPLS ini kita berjalan lancar dan tanpa hambatan apapun. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.